Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabtohutomo di sini. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-9 di pertemuan yang pertama. Tapi sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa saja yang ada dalam materi di pembelajaran yang ke-9 di pertemuan yang pertama kali ini? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di situ ya. Siapkan alat tulis dan buku PPT kalian, ikuti petunjuk yang ada dalam video. Biasakan menonton video sampai selesai ya. Baik, kita mulai apa saja yang ada dalam pembelajaran 9, yaitu jenis cedera dan cara penanggulangannya ya. Di sini Ustadz nanti tidak bisa mencontohkannya, tapi kita bisa melihat di gambar ya. Silahkan kalian memahami pada gambar ya. Untuk yang pertama yaitu pengertian dan jenis cedera. Cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi ya. Cedera dapat terjadi karena aktivitas fisik maupun saat melakukan kegiatan sehari-hari ya. Di sini kita bisa tahu ya pengertian atau jenis cedera ya, karena struktur atau fungsi tubuh karena paksaan ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kenalilah ya beberapa jenis cedera yang sering terjadi pada saat olahraga. Misalnya cedera otot pergelangan kaki ya, atau keseleo, cedera tulang kering ya, di atas ankle ini ya, tulang kering ya. Terus nyeri pinggang, cedera bahu, kram otot ya. Terus cedera lutut, cedera siku, dan cedera urat otot. Nah, biasanya saat olahraga cedera yang sering dialami ya seperti itu ya. Seperti keseleo itu lari bisa, terus tulang kering biasanya karena mungkin berbenturan sama temennya, kemudian nyeri pinggang karena gerakan-gerakan yang spontan seperti itu ya. Kemudian berdasarkan parah atau tidaknya cedera olahraga dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada cedera ringan ya, diingat-ingat ya, ada 3 cedera ringan ya, yaitu cedera yang tidak terlalu berbahaya ya, namun ini dapat mengganggu aktivitas fisik. Cedera ringan dapat berupa luka ya, kemudian ada lecet ya, lepuh atau kulitnya mengembang seperti itu ya, kemudian memar, lebam ya, dan kram. Nah, seperti itu termasuk cedera ringan. Kemudian ada contohnya, kalian bisa melihat ya, lebam seperti itu ya, biru kemerah-merahan seperti itu ya. Lanjut, untuk yang kedua yaitu cedera sedang ya. Cedera sedang ditandai dengan kerusakan yang nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, dan panas. Nah, itu termasuk sedang. Seperti apa? Nah, ini contohnya sedang ya. Jadi bengkak ya, karena terlihat ya bahwa kaki tersebut bengkak dan perlu perawatan. Kemudian cedera berat. Nah, ini agak berbahaya ya. Cedera berat, cedera yang serius ya. Cedera ini ditandai dengan kerusakan jaringan tubuh, misalnya pingsan, otot robek, keretakan tulang, bahkan patah hingga memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan operasi ya. Jadi kalau sudah berat ya mungkin lebih berbahaya ya, karena mungkin pingsan itu terjadi karena apa ya? Mungkin terjadi karena benturan atau memang keadaan fisik tubuhnya sedang tidak enak badan atau seperti apa. Karena kita harus memerlukan perawatan pertama. Kemudian ada otot robek, itu sakit ya. Terus keretakan tulang, apalagi patah tulang, itu termasuk cedera yang sangat berat. Kemudian nah ini contohnya mungkin ya, patah tulang ya. Nah, karena harus
jelas ya, pakai operasi ya berat. Kemudian yang B, prinsip penanganan pertama pada cedera. Cedera terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja ya. Cedera perlu segera ditangani ya. Kamu pun dapat melakukan penanganan pertama pada cedera ya. Jadi kalau ada yang cedera, mungkin kerabat, saudara, kalau kita bisa menangani, kita harus segera menangani ya. Ada beberapa, yaitu PRINCES ya, prinsip PRINCES. PRINCES singkatan dari protection, rest, ice, compression, elevation, support ya. Nah, ini kalian nanti bisa mengetahui ya apa saja yang diartikan ya. Merupakan salah satu cara menangani cedera ringan hingga sedang ya. PRINCES tidak boleh dilakukan pada kram otot, patah tulang terbuka, luka terbuka pada kulit, kemudian korban yang alergi dingin ya. Nah, penerapannya seperti apa kita lihat. Nah, proteksi ya, melindungi ya, artinya kalian bisa langsung melihat di gambar ya. Kalau melindungi, proteksi, mencegah cedera bertambah parah ya. Jadi kita melindungi agar cedera tidak bertambah parah ya. Jadi kita topang persendian yang cedera. Kemudian ada rest, istirahat ya. Mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera selama 2-3 hari. Tujuannya apa? Untuk memberikan waktu jaringan untuk sembuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita istirahatkan mana yang mengalami cedera. Kemudian ada ice, pemberian es ya. Mengompres dengan es bertujuan untuk mengurangi peradangannya. Jadi biasanya kalau kayak memar seperti itu ya, lebih baik bisa kasih es ya, supaya mengurangi peradangan atau mungkin rasa yang nyeri ya, seperti itu. Kemudian compression ya, kompresi dilakukan dengan kain elastik ya, atau ankle tapping, yaitu biasanya dilakukan kalau kita sudah tahu ya mana lukanya di mana ya. Seumpama ankle ya, kita langsung kasih ya di situ, seperti mungkin seperti perban ya. Nah, seperti itu. Kemudian elevasi dilakukan dengan menopang daerah yang cedera dengan benda agar lebih tinggi dari jantung. Jadi kita topang ya, kita taruh di atas, mungkin saat tidur, dan yang cedera pada kaki itu kita taruh di atas ya, lebih tinggi daripada jantung ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya mungkin kayak tekanan darahnya tidak sampai ke tempat yang cedera tadi ya. Kemudian support, untuk memberikan support, sandaran, bantalan, penyokong dapat digunakan dengan plester elastis ya. Plester elastis itu ya seperti bisa kayak tensiogrip seperti itu ya. Nah, atau kalian bisa melihat di gambar itu untuk sandaran lutut ya, seperti itu ya, penyokong ya, bantalan, sandaran. Nah, sebagai gambarnya seperti itu. Kemudian di sini, baik, di sini untuk pembelajaran yang ke-9 cukup hanya itu saja ya. Silahkan kalian bisa mempelajari materi 9 di pertemuan yang pertama di buku BPD kalian ya, dan jangan lupa kalian bisa mengerjakan latihan soalnya di situ ya. Cukup sederhana soalnya, tapi silahkan kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baca kembali apabila kalian tidak paham ya. Silahkan kalian baca berulang, dan apabila kalian masih belum paham, silahkan kalian bisa menghubungi Ustadz ya, seperti itu ya. Ya itu tadi sedikit materi pembelajaran pembelajaran yang ke-9 di pertemuan yang pertama. Ustadz harap kalian bisa memahami semua materi, karena ini adalah materi yang terakhir ya. Ini adalah materi terakhir, dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti PAS ya. Nah, itu. Baik, kita akhiri pembelajaran PJOK di pembelajaran yang ke-9 di pertemuan yang pertama.
dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.